Salat duha itu tidak pernah dicontohkan berjamaah. Bolehkah sholat duha berjamaah? Nggak boleh. Ya, jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih. Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah, dan Nabi membiarkan. Makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah, seperti witir, duha. Dari kedua video tersebut sudah sangat jelas sekali bagi kita semua bahwa menurut Gus Baha, sholat duha berjemaah itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Namun menurut Bapak Mujiman itu tidak pernah dilakukan. Jadi gak ada sholat duha berjemaah di zaman Nabi. Intinya begitulah ya kata Bapak Mujiman. Sekarang mari kita bahas siapa yang benar antara Gus Baha dengan Bapak Mujiman. Di sini kami akan membacakan kitab, yaitu kitab Sunan Ad-Daraqutni, tepat di juz kedua halaman 449 terbitan Muassasatur Risalah Beirut. Babu sholatid duha fi jama'atin. Bab tentang sholat duha dengan secara berjemaah. Nomor hadis 1853. Haddatsana Al-Husain bin Ismail, haddatsana Muhammad bin Ishkab, haddatsana Utsman bin Umar, haddatsana Yunus an Zuhri an Mahmud bin Rabi'i an Ifban bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitihi sa'at ad-duha faqamu wara'ahu fasallau. Bab tentang salat duha secara berjemaah. Menceritakan kepada kami Al-Husain bin Ismail, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishkab, menceritakan kepada kami Utsman bin Umar, menceritakan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi', dari Ifban bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sholat di dalam rumahnya pada waktu duha. Akhirnya mengetahui Nabi itu sholat di waktu duha, para sahabat pun ikut melakukan sholat duha di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka ikut berjemaah dengan Nabi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, tepat di juz ke-39 halaman 190 terbitan Muassasatur Risalah. Nomor hadis 23773. Haddatsana Utsman bin Umar, haddatsana Yunus an Zuhri an Mahmud bin Rabi'i an Ifban bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitihi subhatad duha faqamu wara'ahu fasallau bi sholatihi. Menceritakan kepada kami Utsman bin Umar, menceritakan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi', dari Utsman bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di rumahnya sholat duha. Akhirnya para sahabat pun ikut berdiri melakukan sholat duha di belakang Nabi. Artinya para sahabat berjamaah sholat duha. Mengomentari hadis tersebut, Al-Imam Nuruddin Al-Haythami, beliau berkata dalam kitabnya Majma'uz Zawaid wa Mamba'ul Fawaid, tepat di juz kedua halaman 235 terbitan Maktabatul Qudsi, rawahu Ahmadu wa rijaluhu rijalus sahihi. Rawahu Ahmadu, hadis itu riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Wa rijaluhu rijalus sahihi, sedangkan rijalnya, para sanadnya itu adalah para rawi-rawi hadis sahih. Ini menurut Imam Nuruddin Al-Haythami. Sangat jelas Nabi dan para sahabat pernah melakukan sholat duha berjamaah. Maka tidak benar apabila ada orang yang berkata sholat duha secara berjamaah itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Itu tidak benar. Ya, di antara yang ngomong seperti itu Bapak Mujiman ataupun Khalid Basalamah lah, Wahabi-Wahabi itu ya. Berbeda dengan Gus Baha yang memang alim. Sehingga dalam masalah ini sudah jelas siapa yang lebih berkualitas. Seorang ulama ahli hadis, tiada lain tiada bukan beliau adalah Imam Muslim. Imam Muslim membuat satu bab di dalam kitab sahihnya
babu jawazil jama'ati finna filati wassolati ala hasirin wa humratin wa thawbin wa ghairiha minat tahirati. Ini ada di kitab Sahih Muslim, tepat di juz pertama halaman 457, terbitan Daru Ihya Turath Al-Arabi Beirut. Bab tentang bolehnya sholat sunnah dengan berjemaah dan sholat di atas tikar, kain kecil atau humroh, dan pakaian maupun yang lainnya asalkan benda itu suci. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan hadis, haddatsani Zuhair bin Harbin, haddatsana Hashim bin Al-Qasim, haddatsana Sulaiman an Thabitin an Anasin qala dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati faqala qumu fali usalliya bikum fi ghairi waqti salatin fasalla bina. Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harbin, menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim, menceritakan kepada kami Sulaiman dari sahabat Thabit, dari sahabat Anas. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami. Pada waktu itu tidak ada orang lain kecuali saya, ibu saya, Ummu Haram, yaitu bibi saya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, qumu fali usalliya bikum fi ghairi waqti sholatin. Ayo bangun-bangun, saya ingin sholat bersama kalian di luar waktu sholat wajib. Artinya mau sholat sunnah berjemaah. Fasalla bina, kemudian Nabi sholat berjemaah bersama kami. Mengomentari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, tepat di juz kelima halaman 162, terbitan Daru Ihya Turath Al-Arabi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qumu fali usalliya lakum fihi jawazun nafilati jama'atan. Sabda Nabi yang berbunyi, ayo bangun-bangun, saya ingin sholat untuk kalian atau bersama kalian, maksudnya ya. Fihi jawazun nafilati jama'atan. Dalam hadis ini terdapat sebuah petunjuk tentang bolehnya sholat sunnah secara berjamaah. Nabi pernah sholat duha berjamaah dengan para sahabat, pernah. Para ulama memang mengatakan meskipun sholat sunnah itu tidak disyariatkan, tidak dianjurkan secara berjemaah, tapi tetap sah sholat itu dilakukan secara berjemaah, tetap boleh dilakukan secara berjemaah. Apalagi sholat duha yang jelas-jelas pernah dilakukan secara berjemaah oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga kalau kita menjelaskan sebuah hukum kepada masyarakat, apalagi ini tentang masalah perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar lagi ya, banyak baca, banyak bahan bacaan dulu, sehingga tidak kesusu kita ini ngomong, oh tidak ada dalilnya, oh tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Faktanya, kenyataannya ternyata Nabi pernah sholat duha bersama para sahabat. Ini fakta yang tak terbantahkan. Sehingga yang benar di antara ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Baha yang sangat alim luar biasa ini, dengan ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak Mujiman yang kapasitasnya perlu dipertanyakan ini, maka yang benar ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Baha. Dan yang salah adalah Bapak Mujiman yang mungkin masih kurang bahan bacaan. Semoga orang-orang yang minim referensi, masih minim bahan bacaannya, semoga cepat sadar diri. Diri mengaji itu memang penting, tetapi mengaji diri jauh lebih penting. Kita harus paham kualitas diri kita. Jangan sampai membahas sesuatu yang belum kita tahu. Lebih baik kita katakan saya belum tahu dalilnya, saya belum menemukan dalilnya, daripada ngomong gak pernah ini dilakukan Nabi. Jangan begitu ya. Berapa bahan bacaan yang Anda sudah baca sehingga Anda mengatakan tidak ada? Wow, sembrono. Semoga kita semua diberi pemahaman oleh Allah tentang agama dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.